Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku seiman dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam tausiah Ramadan. Ketahuilah bahwa ketika kita berpuasa itu kita akan menahan makan, minum siang hari, bergaul suami istri intim di siang hari. Itu semua kita lakukan semata-mata karena kita ada kesadaran bahwa kalau kita langgar kita akan dilihat oleh Allah. Karena itu walaupun kita sendiri di dalam rumah, tidak ada anak, tidak ada istri, di dalam kulkas ada air yang dingin, ya, ada makanan. Sebenarnya kan kita bisa minum, kita bisa makan. Tidak ada yang lihat, ya, dan kita bisa saja nanti di hadapan orang banyak, ya, kita kembali seakan-akan kita berpuasa dan ikut juga berbuka. Nah, hal ini tidak kita lakukan. Ini membuktikan bahwa kita betul-betul merasa takut kepada Allah, ya. Kita betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Kalaulah kesadaran seperti ini terpelihara, berkelanjutan, kontinuitas di dalam kehidupan kita di luar Ramadan, maksudnya kita juga bisa selalu merasa diawasi Allah. Nah, ini tanda keberhasilan, ya, kesuksesan kita dalam mengaktualisasikan nilai-nilai puasa itu dalam kehidupan kita. Sebenarnya itulah tujuan daripada puasa ini, ya, juga melahirkan akhlakul karimah. Semua ibadah dalam agama kita itu ujungnya adalah akhlak. Salat itu supaya kita menjadi orang yang dapat terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu membentuk akhlak, ya, untuk tidak melakukan maksiat dan kemungkaran. Nah, puasa juga membentuk akhlak untuk bisa kita menjadi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita tidak terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Nah, pertanyaan kita, mengapa ada orang, ya, dari sikap perilaku nampak soleh, sering ke masjid, ya, berzikir lama kadang, namun kita kecewa karena perilaku kehidupannya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini gambaran bahwa kita sebenarnya memberlakukan, ya, keberadaan Allah itu terbatas. Dengan bahasa lain, kita mengisolir Tuhan, mengisolir Allah itu seakan-akan hanya ada di masjid, hanya ada di majelis ta'lim atau majelis pengajian. Tetapi di luar itu Allah sudah kita lupakan, sehingga Allah tidak ada lagi di kantor, Allah tidak ada lagi dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam kegiatan keseharian kita. Disinilah timbul kejahatan, kemungkaran. Ada suatu ilustrasi, ya, kisah ini di zaman Umar bin Khattab. Beliau itu kan seorang Amirul Mukminin, ya, kepala negara. Suatu hari dia berada di suatu tempat terpencil di padang gembalaan. Dia melihat ada seorang anak sedang mengembala domba yang banyak. Nah, Umar datang, tentu dia bermaksud mengetes, ya, bagaimana kepribadian akhlak anak ini. Dan anak ini tidak kenal kalau yang datang ini adalah Amirul Mukmininnya, karena pada masa itu tidak seperti kita sekarang di media sosial, wajah-wajah kita mudah dikenal. Lalu setelah menyampaikan salam, Umar kemudian berkata bahwa dia ingin sekali memiliki salah satu domba dan dia akan bayar. Anak itu dengan sopan menjawab, "Tuan, ini bukan punya saya hanya pekerja. Yang punya domba-domba ini ada di kota." Kata Umar, "Apa urusannya dengan yang punya domba? Kan kita sekarang hanya berdua, kamu dan saya. Kamu beri saya satu domba, saya kasih kamu uang banyak, saya beli mahal. Dan nanti kamu tinggal bilang sama yang punya domba, dombanya mati dimakan serigala 1 ekor. Selesai." Anak itu berdiri dengan mata yang tajam, dia menatap Umar. Dia katakan, "Tuan, fa innallah. Kalau begitu di mana Allah?" Umar tersentak, ya, luar biasa. Dia terkagum dengan akhlak yang dimiliki anak ini.
Dan kalaulah generasi-generasi kita siapkan seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan masa depan Islam yang cemerlang. Ya. Jadi anak ini bisa menghayati bahwa Allah itu ada di mana saja. Itu sebabnya Rasulullah dalam riwayat Imam Nasai pernah mengatakan kejahatan itu terjadi karena hilangnya iman. Ya. Apa kata Rasulullah? Tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia beriman. Ya, kalau dia ada iman, dia pasti akan menolaknya. Tidak akan minum khamar, ya, mabuk-mabukan, sabu-sabu, ganja, dan perbuatan maksiat lainnya itu di waktu ketika dia minum, jika dia ada iman. Dan pencuri, kata Rasulullah, tidak akan mencuri di waktu mencuri jika dia punya iman. Jadi ini adalah peringatan Rasulullah. Sehingga ada ulama mengatakan iman itu hanya ada dua posisi, ya, 0% dan 100%. Jadi ketika kita melakukan kemaksiatan, sebenarnya iman kita 0%. Jadi tidak ada iman saat itu kita. Dan kalau kita mati dalam kemaksiatan itu, ta'udzubillah, kita tentu mati dalam keadaan tidak beriman. Jadi ini hati-hati dalam kehidupan ini, ya. Kita sering terjebak oleh hal-hal yang bisa mendudukan kita pada posisi 0% iman kita. Saudaraku seiman dimanapun berada, jadi dengan puasa Ramadan ini ternyata mendidik kita, ya, untuk merasakan kehadiran Allah dimanapun, kapanpun. Jadi tidak ada tempat yang tidak diawasi oleh Allah. Sewaktu Rasulullah meninggalkan rumahnya saat beliau dikepung, ya, malam itu rumahnya dikepung dan beliau akan dibunuh, sehingga beliau harus hijrah. Nah, sebelum hijrah itu Nabi Muhammad bersembunyi dalam goa, namanya Goa Thur, ditemani oleh sahabat yang setia yaitu Abu Bakar. 3 hari 3 malam untuk, tentu ini strategi Nabi, ya, taktis Nabi, kecerdasan beliau untuk mengelabui orang yang mengejarnya sehingga mereka menganggap Nabi dan Abu Bakar hilang di telan bumi, padahal ada dalam goa. Posisi goa pun di selatan, sementara sasaran mereka adalah di utara Mekah, yaitu ke arah Madinah. Jadi mereka tidak paham kalau Nabi itu sebenarnya mengambil arah selatan, yaitu tempat Goa Thur tadi. Nah, pagi hari sebelum Nabi Muhammad meninggalkan goa itu, rupanya orang-orang yang membunuh Nabi itu sudah berada di sekitar goa. Terdengar suara mereka dengan sangat keras, ya. Mereka berdebat bahwa Nabi Muhammad itu ada di dalam dengan Abu Bakar. Tapi yang lain mengatakan tidak mungkin, karena Allah dengan kuasanya menjadikan di depan pintu goa itu ada burung yang sedang mengeram telurnya, ya, burung merpati. Kemudian ada sarang laba-laba dan mereka berkata mustahil ada orang di dalam karena sarang laba-laba ini pasti koyak, ya. Burung ini pun mungkin terbang. Abu Bakar mendengar suara itu pagi hari, kemudian cahaya pedang orang-orang yang terhunus itu menyelinap masuk menyilaukan mata Abu Bakar di dalam goa tadi, sehingga dia gemetar. Dia pegang Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau orang-orang itu sedikit saja menunduk dan nampaklah kita, maka kita akan dihabisi oleh mereka. Apa jawab Nabi? Ya, Nabi dengan tenang mengatakan, ya wahai Abu Bakar, apa engkau mengira kita berdua dalam goa ini? Tidak, ada Allah. Nah, jadi ada Allah. Sehingga Nabi mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Ya, jangan gentar, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, Allah bersama kita. Nah, ini sebuah gambaran bahwa kesadaran bahwa Allah itu ada di mana saja akan membuat kita tenang, ya. Kita yang dapat musibah hari ini, sakit dan sebagainya, ya, dalam kesendirian, ingat Allah. Allah ada. Ya, Allah dekat dengan kita, Allah melindungi kita. Jadi kalau puasa ini kita lakukan dengan benar, maka insya Allah kita akan bisa merasakan kehadiran Allah dimanapun berada. Nah, sebagai bagian penghujung saya ingin beri ilustrasi dalam kehidupan. Nah, kita sering memakai kendaraan dalam berlalu lintas. Nah, ini persoalan sederhana, ya, lampu stop, ya, ada merah, kuning, hijau. Nah, sebenarnya itu sudah diatur bahwa kalau merah kita berhenti. Betapa sering kita melihat ketika merah kita melintas terus.
Dan kalau kita mengalami situasi ketika jatah hijau lalu melintas yang merah, melintas orang yang jatahnya merah, kita tersentak dan bahkan kita bisa marah, bisa memaki. Kenapa? Karena kita menganggap orang itu mencuri, ya, mengambil hak kita. Dan ini sebenarnya sering sudah terjadi, kita saksikan, dan ini pendidikan yang sangat tidak baik bagi anak-anak kita. Ketika di sebelah kita duduk anak kita ataupun cucu kita bawa mobil atau bawa kereta, kita terobos lampu merah lalu dia bertanya, kakek, abusi, ya, atau bunda, ayah, kenapa diterobos? Kan tadi lampu merah. Karena pelajaran di sekolah mengajarkan kepada mereka merah berhenti, kuning hati-hati, hijau lewat, ya. Dia tanya kenapa diterobos. Apa jawaban kita? Ketika kita menjawab tidak apa-apa, orang lain juga seperti itu. Hati-hati, kita sedang mendidik anak kita, cucu kita, generasi Islam ke depan menjadi manusia yang tidak jujur. Kita mendidik mereka untuk silahkan kalian melanggar aturan, ya, tidak ada masalah. Dan ini implementasinya nanti pada masa ketika mereka sudah tumbuh besar menjadi pemimpin, mereka tidak segan merampas hak orang lain, mereka juga bahkan mungkin tidak segan untuk melanggar aturan. Ini sederhana, tetapi inilah implementasi daripada puasa Ramadan yang benar. Mari kita betul-betul melaksanakan keberhasilan puasa ini dengan merasakan Allah selalu bersama kita. Jadi kalau terlanjur menerobos lampu merah, ucapkan istighfar supaya anak kita, cucu kita tahu bahwa ini sebuah kesalahan, ya, dan kita berhenti. Nah, ini kalau bagaimana syarat Islam di bumi Serambi Mekah sebenarnya bisa diukur salah satunya dengan cara kita berlalu lintas. Kalau kita berlalu lintas dengan cara yang benar, itu sebenarnya syariat Islam itu sudah paling tidak terwujud di dalam kehidupan. Dan ada aspek-aspek lain yang bisa terus kita luaskan dalam memaknai bahwa Ramadan itu mendidik kita untuk merasakan kehadiran Allah dimanapun dan kapanpun. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.